Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa a'raja bihi minas sama'il ula ila sidratil muntaha wa amara alaihi wa ummatihi salatan liyukaffira biha dhunuba wal khataya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallu alaihi wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada sahibul majlis As-Sayyid ataupun Al-Habib Alwi Bahashim, juga kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang hadir pada sore hari ini di tempat yang insya Allah penuh keberkahan. Amin. Sore hari ini kumpul banyak para habaib. Jadi siapa namanya Habib, abang Habib Mohsin ini kakaknya paling tua daripada Habib Alwi. Kemudian akhina Al-Habib Anwar Al-Mutahar. Kemudian ada Al-Habib Zainal Abidin. Kemudian ada menantu beliau ini siapa namanya? Habib Abdullah. Ini marganya apa? Banahsah. Kalau kemarin udah bisa hadir, Bib, antum suat anak sakit, Bib. Nggih. Mudahan sampai, Bib, kurang dari Banjar ngantar anak kagak nyaman awak, Bib. Al-afu, Bib, ya. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah, Bib, insyaallah. Amin. Walaupun dah terlambat, Bib, ya. Nggih, insyaallah, sampai insyaallah. Kemudian kepada para ulama, para asatid yang kami tidak bisa sebutkan nama-nama sidin-sidin beliau-beliau semuanya, insyaallah tidak akan mengulangi rasa hormat dan rasa ta'zim kami kepada beliau semua. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majlis Isra wal Mi'raj sekaligus jamaah Majlis Haul Tuan Guru Sekumpul Al-Arif Billah Al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang ke-16 yang diadakan di tempatnya di majlisnya Al-Habib Alwi Bahashim pada sore hari ini, yang semuanya juga kami hormati dan kami muliakan. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi acara kita pada sore hari ini ada dua. Isra Mi'raj dirangkai dengan haul. Nggih. Karena bukan kebetulan Tuan Guru Sekumpul beliau meninggal di Rajab. Nggih, tahun 2005 yang lalu. Jadi pas bulan Isra Mi'raj, pas haul sidin sekalian. Nggih. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang dapat dua khusus. Ini aulat di muka nih kayaknya berbicara sendiri mereka. Mana yang tua-tua nih? Tolong diamankan, Pak. Nggih. Mohon maaf kalau anak antum ada anak antum kan? Pak, aku itu.
Ini pas karena kita kualat nih ini. Minta maaf ya, nggak apa-apa tuh. Ya dulu ada cerita, ulun cerita lampian nahan Jawa dah. Ini membukakan butuhnya anak Habib. Di Jawa tepatnya di perumahan Pagarwojo di kota Sidoarjo di Surabaya. Di situ ada seorang wali menjesuk yang masyhur, tidak begitu dikenal publik secara umum, namanya Gus Ud. Ada yang pernah tahu dia? Ada yang sudah pernah ziarah makamnya sini? Belum, kagak yakin pernah sini. Bener? Kagaknya karena kagak familiar, kagak masyhur. Lain Habib Abu Bakar Kutub Gresik, insyaallah puluh pernah. Mbah Yai Halil Bangkalan, insyaallah. Mbah Yai Habib, Habib Ja'far, Habib Alwi Kebun Agung, Habib Muhammad Rusin Bakbut Lawak, insyaallah. Tapi kalau sebut Gus Ud, Kiai Ali Mas'ud, mungkin belum pernah. Ada yang pernah? Belum pernah. Haji Ipo yang bisa jarah? Belum pernah. Nggih. Jadi begini ceritanya. Nggih, ingat cerita anak-anak kita tadi. Nah ini sering ingatnya di sini. Luar biasa ini. Jadi Kiai Ali Mas'ud nih punya abah Tuan Guru, ulama besar. Kalau dirunut silsilah ke atas ini Sunan Ampel Said rahmatullah, yang makamnya di Kubah, di sampingnya Masjid Agung Ampel Surabaya. Gus Ud ini beliau nggak punya anak. Nggih, berapa kali kawin nggak punya anak. Abahnya seorang ulama yang mengajar kita kepada banyak murid di rumah. Mungkin kalau bahasa kita sekarang nih majelis lah, zaman dulu. Jadi hidupnya Gus Ud ini sejaman dengan Mbah Yai Mahrus Ali Lirboyo, mantunya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Oke. Jadi ketika ayahnya mengajar, ayahnya daripada Gus Ud ini, Kiai Ali Mas'ud ini, si Ali Mas'ud kecil ini ribut terus, risik dia. Banyak anak gurunya kan. Jadi jemaah sekalian, bilang bapaknya, rupanya agak sedikit jengkel bapaknya. Kamu ini nih, orang Jawa lah. Kamu ini Ali Mas'ud, makanya kagak pintar-pintar, kamu nakal sih. Padahal nakal itu bukan nakal yang kagak benar, enggak. Dia kalau bapaknya ngajar dia ribut, anaknya nih ribut. Nah, jadi habis itu jemaah sekalian, Ali Mas'ud kecil waktu itu kurang lebih usianya takriban mungkin antara 8 tahun ke 10 tahun. Dia ngomong dengan bapaknya, Abi, Abah, besok nanti bah saya gantikan sampai aneh ngajar. Besok saya akan baca kitabnya sampai. Saya akan baca. Saya nggak percaya baca menakibnya. Ustaz sampai ke makomnya. Bukan diada-ada nih cerita. Ustaz sampai ke tubahnya. Bukan katanya-katanya juga. Dalilnya syakot. Besok bah nanti aku gantikan sampean aja. Antara percaya dan tidak sama adanya. Anak ini nggak pernah belajar, nggak pernah baca kitab. Ketika bapaknya ngajar dia lari-lari, berisik-berisik, itu aja terjadi. Besok antara percaya dengan tidak, serahkan kitab itu sama anaknya, ngajar anaknya. Nggak kalah dengan abahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terungkapnya kewalian ini wali Allah ketika Allah menghendaki. Nah cerita wali itu ya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, gurunya daripada Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari ya, yang terkenal dengan Shahibul Hikam. Kan guru besarnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang makomnya di Mesir. Abul Abbas Al-Mursi punya guru Abul Hasan Sazili Al-Hasani, Qutbul Faras. Ketika ditanya Abul Hasan Sazili, ya Syekh, antum kok nggak karang kitab? Sebagaimana lazimnya ulama-ulama pada umumnya ada kitab yang dikarang. Kok sampai nggak ngarang kitab? Lalu kata Abul Hasan Sazili, kitab akan ditulis dikarang oleh murid daripada murid itu. Beliau punya murid,
Lalu muridnya daripada muridnya. Siapa yang dimaksud? Pengarang hikam itu. Itu yang dimaksud. Nah, Abul Abbas Al-Mursi. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abul Abbas Al-Mursi, mengenal wali lebih sulit daripada mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah dengan sifat Allah yang tidak ada mutasyabihat dengan makhluk, itu lebih mudah, katanya Abul Abbas Al-Mursi. Tapi kalau dengan aulia, dia sifat basyariahnya ada di tengah kalian, ya'kulu wa yashrabu wa yatazawwaju wa yadhhabu ila suq. Bisa ada di sini, kita nggak tahu. Bisa ke pasar, bisa makan, bisa minum, bisa juga berbini. Jangan dikira wali kan berbini lah. Bahkan banyak lah kita bininya. Dan tak tahu kan? Datuk Ali Junaid bro, buyut Datuk Kelampayan, yang itu guru pertama rohani Tuan Guru saya ini, memberikan isyarat, yud, kalau bahasa kita, buyut ikam ngaji tuh, khusus masalah Nur Muhammad kepada Syekh Muhammad bin Salman Al-Farisi, Gadung, ngaji situ Nur Muhammad khusus. Itu punya bini 40. 40 kan pasti ada nih. Anda jangan 40. Tapi hati-hatinya di sini jangan ada terinspirasi lah. Bah, ustadznya kok ceramah begini, bapaknya nggak semangat jadi semangat begini. Insya Allah bukan semangat menambah ibu, tidak. Insya Allah. Kalau bapaknya senang ke majlis, ibunya ke majlis, kan saling dua-duanya nih. Ibu tidak akan tergantikan. Amin. Bu, saya dukung ibu, Bu. Kalau ibu soleha, serajin ngaji, pengajian, majelis taklim, ibu tidak akan tergantikan di hati suami ibu. Amin. Bila kadema amin lah kan dua akan kawin. Ini mama nasi jadi ketolong ini dingin awak. Betukan yang untungnya asli ada betukan ini. Itu aduh apian beratan. Tadi di jalan kalah hujan batuk. Mama jalan kan. Kalau juga ceramah tapi mana Habib ini, Masya Allah ini kata Habib ini. Bisa makan. Nah, makanya dengan yang sulitnya seperti itulah, dengan nampak sifat basyariah itulah yang menyebabkan dahulu di zamannya Rasulullah banyak juga yang kada beriman. Karena mereka memandang dengan pandangan basyariahnya. Oh, ini Muhammad bisa berkambing, bisa jual di pasar, bisa jual berdagang, yatimnya Abu Thalib. Itu basyariahnya yang dipandang Abu Jahal, yang dipandang Abu Lahab. Tapi kalau tingkah khususiyahnya yang dipandang Sayyidina Abu Bakar, mulia Sayyidina Abu Bakar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika Allah hendak menampakkan busut tadi itu, kita akan busut lah. Waktu itu kurang lebih tahun 64-65. 65 ini kan zamannya PKI. Lu mau tanya nih, satu-satunya di antara target PKI yang jenderal yang gak meninggal, jenderal siapa? Jenderal Nasution. Kalau Nasution ini biasanya marga-marga begini Sumatera Utara. Soulmate kan Nasution ya? Kalau tidak salah. Tidak tampil lagi Susmit apa namanya? Salahuddin apa namanya? Siapa namanya apa? Ya, Ustadz Soulmate lah, Soulmate. April Jasmine. Nah, jawabannya tahu nih kawan. Jadi jamaah sekalian waktu itu sama Mbah Kiai Mahrus Ali membawa Jenderal Nasution. Dibawa Jenderal Nasution sama Kiai Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali ini mantunya Mbah Yai Abdul Karim Wali. Maaf, sejarah itu dari zaman dulu rata-rata yang dulu sesepuh-sesepuhnya tuh hatta hampir kelohong.
Tapi ulama besar mereka tidak jarang aulia Allah. Siapa yang nggak kenal dengan Mbah Yai Ma'ruf Ali? Mantunya Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo. Yang ketika dulu pernah kejadian, ini rombongan ini dengan Gubernur Jawa Timur, rombongan pas di Bengawan Solo, rombongan yang pertama ini kan mobilnya Mbah Yai Ma'ruf Ali jatuhlah di situ jembatan putus, kok masuk itu mobil yang ditumpangi Mbah Yai Ma'ruf Ali ke dalam sungai Bengawan Solo, cemplung, pluk. Wih, tidak secanggih sekarang. Langsung ini Pak, perintah dulu gubernur cepat ambil kren ke Surabaya, jauhnya. Kalau hujan Banjar kalau ngambil kren ke Surabaya ini tinggal baburinik ya Mas Ali. Ada bernapas lagi. Itu bahasa Mandarin nih Pak. Baburinik tuh artinya napas habis. Biar paham tak ada. Kalau tahu kan bahasa apa jangan ini. Nggak ada paham ulun klarifikasi ulang. Paham ya? Iya, insya Allah walaupun Jawa penjenengannya, Bugis penjenengannya, insya Allah Pak kagak paham, insya Allah paham. Nah, kan bisa ada bro. Kalau orang memancing seburinik itu gabus bisa dia paham. Ini. Sini ada yang senang mancing nggak sini? Ada senang mancing lah. Ada. Dia senang ilmu mancing ya. Bisa apa tahun ilmu mancing mau badakan nggak usah kali jam bejakan. Cari umpan yang paling bagus, lokasi yang memang ada iwaknya. Jangan gitu loh, persyaratan kan mau melabuh di sini. Nah, orang dapat haji bonjon jangan. Kok ada sesuai persyaratan karena ini ada mau kayak itu, ongat di latar apa orang onjon dia dapat jonjon. Ada sesuai. Umpan misalnya apa tebuan lah di situ memang kalau top jangan katakan top apa ini haruan aja. Nah sudah terpenuhi persyaratannya seberapa hanya dikaitkan Bismillahirrahmanirrahim wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Taulih ada taulih itu tergantung nasib pian. Habis sudah. Awan juga dipaksakan nengok dalam banyu Pak. Kalau itu udah makanan datang umpan dia ada apa-apa nih. Siapa taunya ada kulkas stoknya banyak jual. Mana kita tahu lah. Begaya jodoh ini keadaan aja belum kita nilai. Ayo tunggu aja Pian, insya Allah ada jadi. Nggak tunggu aja. Sabar jangan. Mau sebentar jangan ada lama gitu. Sudah, nah datang keren. Diangkat ceritanya kalau orang itu paham berarti ini mau diangkat nih. Dikira sudah mati Mbah Yai Ma'ruf Ali dengan sopir, sekalinya melunakan kaca di dalam kukus berokok. Ya Allah. Jadi kata Mbah Yai Ma'ruf Ali, rokok telah menyelamatkan aku. Nah ya Allah, ini Mbah Yai Ma'ruf Ali bukan menjadi lalu, oh ini jadinya ini lalu kan membicarakan itu sudah, belum kan membicarakan itu. Nggih. Nah itulah saudaranya aulia. Nah jadi Mbah Yai Ma'ruf Ali yang batinnya nih tajam, itulah aulia. Sesama aulianya ada koneksinya, ada hubungan batinnya satu sama yang lain. Oh yang ini Allah berikannya makom nih mustajab doa. Oh kalau yang ini kalau urusan dana susah nih digoyang kelingking jadi duit. Nah paham, sesama wali. Guru Seman bukan kada ahli Nur Muhammad, guru Bangil bukan kada ahli Nur Muhammad. Kenapa instruksi Datu Brau kepada Tuan Guru Sekumpul ngaji kepada Syekh Muhammad Gadung? Karena tuh paling tua dan ilmu tuh sulit. Paham ya? Jadi ngaji itu ada arahan ini. Nah bedanya orang memang ngaji ada mursyidnya nih. Hasilnya dasar kelihatan. Paham? Mana orangnya? Guringnya enggak. Pelindungan pohon pisang ini goyang besarnya. Nah, jangan ini guringan di teh. Allah, kalau ini bergoyang pohon pisang ini kan goreng ya. Makanya talonnya habis sudah. Allah. Antik memang aja sadik nih. Ini pohon pisang sepanjangan lah, buahin talon lah. Kasih bakal ramat yang masih dia. Makanya rugi ben ada datang seperti ini. Nah ini namanya berkah itu di situ. Dah lah.
Jadi dibawa sama Mbah Yai Maharus Ali ke tempatnya Gus Ud tadi. Lalu kita sampai ke situ, bahasa basi sudah menjelaskan bahwasanya ini termasuk target sama PKI nih. Oke, apa namanya, Jenderal Nasution ini. Lalu sama Wali Medjesub tadi, apa namanya, Gus Ud tadi. Bahasa Jawa ulun mohon maaf kalau salah nanti dibantu diklarifikasi karena ulun bukan orang Jawa. Ini Banjar asli. Nah, katanya Kiai Ali Mas'ud Gus Ud umbihin li kowe bin selamat. Apa artinya? Apa artinya? Bu, apa artinya? Jawa, bener Jawa, angkat tangan Jawa. Ibu yang kacamata apa artinya, Bu? Nih ibu yang kacamata depan ini paham nih jenengan nih. Nggih. Ombehin li kuwi bin selamat. Bahasa kitanya nggih, ini minum nah air katanya kalau bahasa orang Jawa air yang udah didua itu namanya air suwuk, bener ndak? Air suwuk bener ndak? Nah, benar nggih. Pian pun nggih aja kagak lama gitu. Ombehin li kuwi bin selamat, minum kamu nak saya doakan kamu selamat. Alhamdulillah diyakini dengan keberkahannya. Doa daripada Wali Medjesub tadi satu-satunya jenderal yang ditarget mau dibabat habis kejadian G30 PKI tahun 65 itu, satu-satunya Jenderal Nasution yang selamat. Cara bagaimana Allah menyelamatkannya macam saja kronologinya, pada hakikatnya ini berkah doanya Kiai Ali Mas'ud tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkah yang kakanakannya tadi itu kisahnya kasih tetap. An Anasin Ibn Malik anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul. Ini hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Yang hendak mau terperinci kisah Anas bin Maliknya nang rame benar dalam kitab Jauharatul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Tuh bawa tuh kitabnya, baca aja situ. Mau sekian ribu meriwayatkan hadis di situ. Didoakan Nabi secara khusus. Nah, kisah kabunuran pada babuah Bitsidin setahun 2 kali karena berkah dua nanti. Panjang kisahnya, banyak di situ anak kisah pada Quran. Mengejar pengguruan ini kamu menjawab belajar aku nih di sini pengguruan ini kan aku bacaan kemana ini aja cukup nah 4-5 kali tempat nih cukup sudah kisah Anas bin Maliknya aja, bacaan di Keluar, bacaan di Tanjung Nene aja, tapi kan pintar-pintar mengisahkan aja lagi lengkap situ Jauharatul Lu'lu'iyah tuh. Nah, Syarah Arba'in Nawawiyah ini banyak Pak. Yang tebal tuh Jauharatul Lu'lu'iyah, ada Majelis Susaniyah. Ada lebih tuh yang karangan siapa tuh, ada yang Utsaimin tuh, ada yang mengarang tuh. Nah, jadi disebutkan kata Anas bin Malik bahwasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah SWT berfirman. Nah, ini hadis qudsi nih. Kemarin sudah di majelis kita udah menjelaskan apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Nggih, enggak menjelaskan lagi nih tuh. Sudah ada tuh sekian penjelasannya, ada tuh kemarin di pengajian sementara dijeda dulu karena ada instruksinya Gubernur Kaltim nih. Mungkin ke depan nanti kami akan rubah waktunya supaya kada melawan hukum. Mungkin kami hari Jumat kami ubah ini. Keempat Juni ini mau kada mau sebagai warga yang baik lah. Nah, ini hadis biarlah. Nah, hubungannya sudah nah. Kata Allah Ta'ala, Inni la ahammu bi'adabi khalqi, sesungguhnya aku ini punya keinginan. Kata Allah Ta'ala, punya niat, kehendak bi'adabi khalqi, hendak ma'adab makhluk, hendak adab. Fa'idha nazartu ila ummari buyuti, pada ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, maksudnya ya masjid-masjid, kan Nabi Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Pada ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan
Faida nadartu ila umari buyuti, kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku. Satu, wal mutahabbina fi, dan orang bersayang-sayangan, kasih-kasihan karena aku, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah, motivasinya karena Allah, bukan karena ini dan itu. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, asrifu anhumul adab, maka aku palingkan adab pada jadi. Artinya kalau diambil pemahaman, tiga macam itu termasuk yang meredam daripada murkanya Allah Ta'ala. Andai kata kita nih dibukakan hijab, kita berpijak di atas tanah nih, bumi nih berbunyinya berapa sehari ya, kalau anda kira 60 kali kan di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi itu. Ikam jar bumi ungah banan memijak belakang koni, katawa baulah dosa. Ini kesana kemari kamu minuman keras, kesana kemari kamu nimbak buntut, kesana kemari datangi PSK, ikam ungah banan lah. Tunggu ya. Ketika nanti engkau berada di dalam perutku, engkau ada di dalam haliyahku, wilayahku, ku kapit engkau pada bumi. Bumi macamnya. Kalau orang bahari mendengar kisah nangga itu tetap 2-3 hari kan makan menggerakan saja. Kalau aku nekina makan nyata dijapit oleh bumi itu, nyata siapapun. Cuman bentuknya aja nama beda kayaknya. Bilanya orang tunang beriman, bila orang tunang bisa amal soleh, ini lembut, halus. Nah ujian munkar nakir kena num kanomil arus, tidur sebagaimana tidur pengantin. Itu kalau nang beriman, nang beramal soleh, dia begitu ditanya dia jawaban tuntas, bagus. Oleh si munkar nakir sudah. Jadi dia munkar nakir, no kanomil arus, guring engkau sebagaimana guringnya pengantin. Guring pengantin menurut riwayat kalau berasa selama. Ada yang pernah menjadi pengantin sini? Jemaah, mana orangnya? Nah, orangnya ini. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah, orang-orang yang beristighfar. Nah sekarang yang ada kaitan dengan Isra Mi'raj ini sedikit tentang masjid Bekesa Lantiana. Orang-orang yang memakmurkan masjid waktu hidup di dunia nih, ketujuh masih masalah nang dekat kan nang jauh kabehnya senang masih memakmurkan masjid nih. Nah, jadi disebutkan bahwasanya kelak di yaumil kiamah, idza kana yaumul kiamah, apabila adalah nanti hari kiamat, yu'ta biqaum biaqwamin, didatangkan dengan satu kaum, atau yu'ta biqaumin, didatangkan dengan satu kaum. Ada satu kaum yang satu kaum ini tadi itu ditaruh oleh Allah Ta'ala itu di tempat mauqif penampungan, sementara mau menyeberang siratan mustaqim kan di atas fauqa neraka jahanam. Nah itu dalam Sulmul Taufik tuh ada, di dalam kitab Sulmul Taufik tuh baca situ ada. Nah jadi ini di sini pemberhentian, ini siratan mustaqim, di ujungnya siratan mustaqim surga. Orang udah menyeberangan sudah, nih macam-macam tergantung amalan masing-masing. Jadi ada satu kaum yang mereka ada di situ. Kadang ini menyeberangan. Kadang ini, kadang ini menyeberang. Lalu, jadi Jibril kenapa kadang menyeberangan? Kadang ada menyeberang kenapa? Kata Jibril. Kami kedua ini menangisan malah. Menangis. Kaumnya tadi menangis. Kenapa kadang menyeberang? Menangisan. Kami takut. Takut? Kenapa jadi takut? Di dunia nyeberang laut bisa aja kada takutan. Lalu kata si kaum tadi, orang banyak berkumpul tadi, kami di dunia menyeberang lautan itu bisupun dengan kapal
Sekarang nyebrang sini di apa kami? Itu dalam kitab sama topik dari itu. Di apa kami menyeberang di sini? Jatuh kami gugur di sini kayak apa? Akhirnya apa? Lalu didatangkanlah begitu si kaum yang tumpuk di situ tadi. Tidak terlalu banyak nih. Itu masuk kelas VIP. Kelas VIP ini orangnya kagak banyak. Premium ini kagak banyak. Yang istimewa ini. Lalu didatangkanlah dengan sebuah masjid. Yuta bimasa tidak didatangkan dengan masjid yang ketika hidup di dunia mereka sering memakmurkan masjid itu. Lalu disuruh masukkan yarqubuna yamshi ala sirat. Lalu mereka masuk ke dalam itu masjid, nyebrang di atas siratal mustaqim dengan kendaraan itu masjid. Ini untungnya orang yang ketika hidup di dunia ini senang memakmurkan masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Dia memang sekarang ini nang rajin ke masjid kada kelihatan. Nang sebelah rumah tinggal loncat ya kada datang kada kelihatan juga. Kada berbeda sekarang coba di sana kan andai kata yang di sana tadi itu sekarang dipurgar saat ini yakin kita masjid ini penuh pada susah lagi sudah kita pian. Nggih sedang merenovasi sudah panitia ini hambanya digantikan. AC-nya ditambah lagi wattnya tambah dingin, kipas anginnya nambah ambut, tetap dia orangnya nggak kayak itu. Coba, ketawa bang, itu cobaan akhir zaman. Tapi bagi orang yang memang dikehendaki dapat kelas VIP, sebagaimana dalam kitab daripada Sulamat Taufik tadi itu, maka akan menyeberang mereka siratal mustaqim yarqubunal masajid, maka mereka akan menaiki menunggangi masjid karena mereka waktu di dunia senang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah. Kisah yang kedua. Anna imra'atan kanat imra'atan sauda adalah seorang perempuan daripada kulit hitam. Bukan menyebut nih orang hirang tuh gak datang. Memang daripada bangsa orang hitam. Mungkin kalau orang-orang di Nigeria lah, Afrika, Sudan sana ada. Memang diciptakan seperti itu. Secara fisik kulitnya memang beda, hitam. Si perempuan ini tusamma Ummah Mahjam. Namanya adalah Ummah Mahjam. Ummah Mahjam ini sehari-harinya tanzib di Masjid Rasulillah. Tukang bersihi, tukang bahasa kita ini kaum lah. Bahasa kita ini babinian. Tukang bersih kan ada babinian, ada. Tukang bersihkan masjid Nabi. Namanya Ummah Mahjam. Tukang bersihkan masjid Nabi. Nah, setiap hari tukang bersihkan masjid. Ummah Mahjam nih. Nah, jamaah sekalian. Suatu ketika lalu Nabi ini ziarah ke pekuburan. Pekuburan umum di Madinah. Begitu Nabi ziarah, nampak ada sebuah kuburan yang masih baru. Tanah masih merah, masih baru. Masih baru di situ ada tanah, masih baru di situ. Jadi kata Nabi pada sahabat, nggih. Man sahibah hadzal kubri? Siapa nang berkubur ini? Yang punya kubur ini siapa? Nampaknya baru ini siapa nih? Aku kan kenal aja Nabi. Siapa ini? Lalu kata sahabat, "Qulu hadihi qabru Ummi Mahjam." Ini kuburnya Ummi Mahjam. Hah? Kuburnya Ummi Mahjam? Tukang bersih masjid aku itu yang setiap hari ngapia itu mati kayaknya. Kalau bahasa kita tak ada kayak meninggal kayaknya. Kenapa kada diberitahu lawan aku jangan Nabi? Inya meninggal, inya wafat, kenapa kada dikasih tahu? Jadi jawaban sahabat minta maaf Rasulullah lah. Memang kami kadang ngasih tahu lawan sampean karena waktu itu panas banget dan sampean istirahat. Kami khawatir lawan sampean kalau sakit, makanya kada dikasih tahu. Lain kali Nabi bila ada orang meninggal pada akan menabulah kabari aku lah, karena aku menyembahyangkan orang meninggal di dunia jadi syafaat nanti di yaumil kiamah bagi orang itu. Akhirnya Nabi menghadap ke atas tanah. Nah, lalu Nabi sembahyang situ. Sembahyang habis itu, lalu Nabi bertanya, "Ya Ummi Mahjam, wahai Ummi Mahjam, amalan apa yang paling afdal yang saat ini kamu rasakan di dalam kubur ini?"
Nabi tahu orang nang di dalam kubur nih tahu mendengar Nabi nih. Jangankan Rasulullah. Oke salam piana. Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali waktu Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab ini meninggalnya di suduk di belakang. Waktu jadi imam salat subuh, kada selesai 2 rakaat, rakaat pertama selesai, naik rakaat kedua tusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan 3 kali tusukan di belakang yang disediakannya badik sudah di belakang dan baju semayang di belakang juga apa? Belakang Sayyidina Umar. Coba juga apa? Setilannya bah, ketungan sanggup mengganti imam. Sekalinya waktu Sayyidina sembayang mengeluarkan badik dengan 3 kali. Bisalah si ta'anatin dengan 3 kali tusukan nah titir ya panjang longlai Sayyidina Umar, jatuh Sayyidina Umar dengan asbab tusukan itu 3 hari. Habis itu beliau berpulang ke rahmatullah. Bayangkan oleh kita ya, nang waktu itu kalau diambil kajian tuh, waktu itu sidin tuh hendak nang ditusuk tuh, sidin kada dibukakan kasap tuh. Andai kata dibukakan kasap, nang waktu sidin waktu di atas nembak, ya Syariah, pasukan, komandan, belindung tepi gunung belindung. Nabi Sayyidina Umar dibukakan waktu itu, anak buah sidin terjepit, instruksi kepada komandan di sana, mau dikepung orang tepi gunung, mengirim suara, bisa melihat nang jauh, bisa langsung. Cuman waktu nang tadi itu ada dibukakan. Itu kalau mau dikaji itu di dalamnya itu. Jadi kan mau kasap betul terusan tuh kan gitu, Pak. Nggih. Mau kasap terusan kan betul nih, Pak. Biarnya kan selawar aja. Begitu, Pak. Denya. Lah, begitu, Bang ya, Pak. Udah kita lanjutkan nah. Sudah. Jadi diantar ke kuburan. Wah kisahnya tragis itu dia. Langsung yang subuh tuh kalau dikisahkan haru banget, haru bujur-bujur. Inilah akhir daripada kehidupan Amirul Mukminin ya. Oh sedih mengisahkan. Jadi orang munafik tuh mulai zaman bahari ada sudah. Makanya munafik nih cocok aja ditaruh di karak paling bawah. Cocok aja sesuai. Kalau bahasa orang wahinya itu ya nanjar orang apa namanya serigala berbulu domba tuh, mengawan. Halo bro, iya konco aja. Mengawan juga ya jangan mengawan nah dikira si seri apa dia sih dikira si domba nih domba juga memak aja betul mah sekalinya malah serigala ayam musa bulu ayam ada tahu musa itu serigala Pak itu orang munafik. Jadi diantar ke kuburan. Sahabat mantar semuanya mantar. Sayyidina Ali mantar juga sudah mantar. Falamma insarafu, manakala pulang, sahabat pulang, semuanya. Sayyidina Ali bertahan, agak pulang. Aku aja Sayyidina Ali, dan aku tahan di sini hendak melihat dan hendak mendengar kayak apa Sayyidina Umar nang jago benar ini menghadapi malaikat munkar nakir nanya aku melihat. Bukan ada tak? Dalam kitab namanya Nurul Salam Imam Marzuki ada tak? Cari hasil tak? Belum tanda tak? Jadi sudah diam aja. Sudah datang, memang datang. Nggih. Kan datang. Idja'a malakani muwakkalani bik. Nggih. Tiba-tiba datang 2 orang malaikat yang diwakili kepada engkau dan akan menanya engkau. Masih hadis sahih. Sandal, bunyi sepatu slop, kaki yang mengantar orang yang meninggal itu masih kedengaran bunyinya oleh dalam kubur. Datang dah 2 orang malaikat, munkar nakir, sumia munkar, sumia nakir. Kenapa yang dikatakan munkar dan nakir 2 malaikat ini namanya kayak itu? Karena suaranya nang berdua nih sebagaimana fatir. Dalam kitab Sulma Topik tuh, maka dalam ruangan nang halus tuh. 1 meter kali 1,5 meter suara kayak patir. Kita nang di alam terbuka nih patir berbunyi, belum lagi berbunyi hanya terdekilat sudah kayak ini nah. Belum lagi padahal sudah mesti itu. Memang Allah Ta'ala tuh kirim tanda sebelum ada patir, kirim tanda duluan kilat.
Allah tuh selalu ada mukadimah bagi kita. Ketika banyak sekuap-kuap tuh mukadimahnya mengantukkan. Itu kan mukadimah namanya. Cuman kadang-kadang ada yang bisa membaca mukadimah, ada yang kada, ada yang mengerti, ada yang kada. Kita kadang-kadang cert di kilat itu kan sini. Tapi memang kebanyakannya bilanya ada kilat, ada patir. Padahal ketika ada kilat, kilat. Apa yang kita baca? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min sifatih. Siapa baca doa tuh, orang tuh tidak akan pernah mati, tidak akan pernah ditimbak patir. Itu bacaannya. Ini dimakan macam-macam. Terus ada patir. Nah, jadi jangan sekalian, begitu datang munkar nakir menanya dengan suara aslinya. Nggak boleh, bisa sempat lagi Pak. Jadi ketika munkar nakir menanya tadi dengan suara aslinya, kata Sayyidina Umar, jangan seperti itu menanya aku, jangan seperti itu menanya lon aku, jangan bagus-bagus suara berlembut lah, munkar nakir. Amun kaya itu di apa aku menjawab. Ikam tahulah kalau bahasa kita, ana sahibu Rasulillah, aku ini sahabat Rasulullah, aku ini sahabatnya Rasulullah, aku sudah dijanjikan dengan lisan Rasulullah yadkhulul jannah bighairi hisab, aku nih. Jadi jangan bakal kasaran munkar nakir, berlembutan lah. Kalau lain pada aku di apa menjawab, kalau bakal kasaran nakir ini lembutlah inti berdua. Menurut riwayat hadis kejadian dimamai oleh Sayyidina Umar munkar nakir itu kada pernah lagi kasar kalau menanya orang nang beriman, kecuali nang kada beriman tuh tersarah disarahkan Allah Ta'ala tuh. Ini jasa Sayyidina Umar lawan kita. Kan kita patut berterima kasih nih mendengar pendialog di dalam kubur kayak itu. Senyum Sayyidina Ali di atas kubur. Engkau, kata Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Umar, selalu membawa kepada manfaat waktu hidup dan ketika sampai dalam kubur pun engkau tetap berjasa, ada sumbangsih buat manusia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita tahu kadang ada itu berkat Sayyidina Umar. Kalau ada Sayyidina Umar kayak patir tanyanya selesai, kita apa menjawab ciut nyali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, Umi Mahjam, sekarang aku mau tanya, amalan apa yang paling utama yang kau rasakan saat ini nih? Lalu jawab Umi Mahjam, wahai Rasulullah, saat ini yang kau rasakan adalah membersihi masjid itu nang benar-benar. Oh, ya Nabi. Hanya Nabi itu diam pertama dia menunggu jawaban Umi Mahjam habis ditanya Nabi. Pas Nabi mendengar, oh ya Nabi. Lalu Nabi bersuara lawan orang ada di semuanya yang di situ sahabat. Allah Subhanahu wa taala membuatkan satu rumah buat Umi Mahjam di surga. Dan saat ini kata Nabi, aku melihat si Dinda inya sudah menempati rumah itu di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kisahnya nih. Kita kisah itu aja. Oke, terus startnya aja Isra Mi'raj. Kemudian kisah wali lagi sedikit. Nah, itu sudahlah. Kita kaitkan dengan wali. Kita kaitkan dengan wali nih. Lalu kisahnya sembahyang. Kisah wali lalu kisah sembahyang. Nggih. Nah, kisah sembahyang nang 5 waktu nih. Kan itu Isra Mi'raj nih. Lalu para aulia sholihin, adakah mereka para aulia sholihin yang makamnya sudah sampai yang paling tinggi itu aulia, adakah bahasa dibebani bagi mereka sehingga boleh bagi mereka meninggalkan sholat? Apakah ada dalil yang menunjukkan? Tidak ada. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Karena orang makin ma'rifat, makin puncaknya gayatul ma'rifat, dia akan kembali kepada itu syariat. Pasti gitu. Pasti dia akan menunduk karena dia menyadari kepada kedudukan hamba yang sebenarnya itu, maka dia akan menjadi makin tunduk dengan syariat. Sekarang kita cerita aulia. Bahari ada seorang aulia namanya Qadib Alban. Qadib Alban nih dituduh kada sembahyang.
sama Bahari. Wali Katum di Brabai itu sidin sembahyang ke Makkah. Di benua kadada, tapi di Makkah. Wali, memang wali, bukan kada sembahyang. Kadip Alban dituduh kada sembahyang, dibawa ke hadapan hakim, hanya dipunis, hanya disidak. Berdiri Kadip Alban, Wali Abdul, Kadip Alban ini, terus seadanya bertukang jangan. Jadi ketika hanya dipunis, dijatuhkan hukuman denda, jarak Kadip Alban hadang dahulu lah, hadang dulu, tunggu sebentar tuan hakim, jangan sin pokok-pokok kalau dia, tunggu sebentar, tunggu. Habis itu berdiam sejenak. Jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bersusun 7. Hakim, sekarang saya mau bertanya kepada sampean. Di antara 7 nih, yang tarikus sholah yang mana? Nang kada sembahyang mana nomor 7 nih? Pilih. Pilih akan mana? Kada bisa hakim. Sidin itu di rumah besi kamar 7. Setiap kamar Kadip Alban sedang beribadah. Itulah hal ihwalnya aulia. Itu hal ihwalnya aulia. Jadi aulia tuh nang macam mana, nang kayak apa aja, tidak akan pernah yang namanya tarikus sholat. Selama akal masih ada di kepala, tidak akan pernah tarikus sholat. Nah ini yang kita ajarkan lawan kekanakan kita daripada sejak sekarang nih. Jangan sampai nanti sepeninggal kita sudah kada ada, anak kita kada sembahyangan lagi, anak menantu kita kada sembahyangan lagi. Jangan sampai sesusah-susahnya hidup di dunia, kalau selamanya tuh masih sembahyang aja, pasti ada satu saat Allah akan keluarkan daripada persoalan itu. Insya Allah, aku yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melengkapi lagi satu tentang masalah nih karomah daripada Tuan Guru di Martapura, mau ulangi aja nggak? Kalau kisah karomah sidin ini banyak banget. Kalau mah yang hisi banyak, yang maknawi banyak. Nih. Di karomah yang maknawi, yang hisi, bahwasanya disebutkan Tuan Guru sekumpul ini orangnya termasuk pengabulan doa sidin nih. Suatu ketika mungkin sekitaran tahun 60 berapa bahari dia ngapian panjang umur nih nang tetoha nang kemarau panjang 11 bulan bahari itu tahun 68 kah 6 berapa tadi. Jadi waktu itu sungai Karingan habis, banyu susah air, banyu susah, air susah. Jadi datang kebetulan rumah guru ini waktu itu masih di keraton. Di situ ada jambu air, satu pohon pisang, ada beberapa pohon. Artinya guru, coba bang pian berdoa nah, ini kemarau panjang mana nah, pian berdoa bang, supaya turun hujan. Turun sidin ke tanah, pohon pisangnya nah, lalu digoyang-goyang sidin aja nah kayak ini. Nah, goyang-goyang, tidak begitu lama hujan turun. Kalau kita nang awam mengguyang nah ini kira-kira hujan nggak ada? Jemaah, hujan nggak ada? Cabut pisangnya dia pada hujan. Kurang wali, sepenjadi jurang. Bahari di negara Tuan Guru Yasin bin Azhari, Syekh Muhammad Yasin bin Azhari, salah satu guru daripada abahnya Tuan Guru Bahit tuh. Waktu kemarau panjang tujuan, sidin turun ke tanah, ada sembahyang istisqa, belum pernah baca dalam menakibnya. Turun ke tanah aja, mata ke atas langit kini aja nah. Oh langit, karing kabanyu di atas sudah panggil gitu ya. Oh langit ya sidin, karing kabanyu di atas sudah. Stok habis kah? Habis nanti itu turun hujan. Kan coba, itu kalau secara menurut ilmu sufi, bagi kita orang nang biasa tuh bisa dianggap pada badan. Tapi ketika para aulia, para kekasihnya, batinnya kayak anu sudah, itu kada dianggap sul adat. Nah jadi untungnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa mengikuti sulukiyahnya.
Nah, sulukiyahnya aulia kita tidak bisa, bidayatulnya aulia kita tidak bisa. Sekarang ini kita menceritakan yang sudah gayatulnya, sudah ujungnya. Tapi untungnya kita ada punya modal, kita mahabbahnya aja, kita mencintainya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan keberkahannya, walaupun kita tidak mengikuti sulukiyahnya, karena tidak akan mampu kita mengikutinya. Jadi mungkin ini aja yang bisa ulun sampaikan. Baik Habib, ulun seadanya Habib, terima kasih banyak. Al-afu ya Habib ya, karena ini kurang begitu fit, jadi pina batuk-batuk Anda sudah, jadi minta maaf seberatan kepada para habaib yang lain, para ulama. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada faidah, ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.